Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, bagi yang ingin memiliki kitab Tadkiratus Sadidah yang sedang kita bahas di online yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, seperti ini kitabnya, bisa mengklik link toko di bawah ini atau di deskripsi untuk membelinya. Dan alangkah baiknya ketika kita taklim atau ketika kita mengkaji baik secara online atau offline, kita mempunyai kitabnya supaya kita lebih mudah untuk memahaminya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kembali kajian kitab Tadkiratus Sadidah yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Masih kita di pembahasan tentang masalah kesunahan yang ada di dalam sholat. Sekarang kita memasuki yusannu fis sujud, masalah sunnah-sunnah yang ada di sujud. Sujud ini sendiri di dalam syariat ada 4. Ya, ada 4. Selain daripada 4 ini maka tidak boleh sujud dengan alasan apapun kecuali mungkin kesehatan atau apa. Sujud yang 4 ini, yang pertama sujud rukun, yang hanya ada pada sholat, baik fardu maupun sunnah. Setiap rakaat ada 2 sujud. Kemudian yang kedua, sujud namanya tilawah. Sujud tilawah ini bisa dilakukan di dalam sholat dan bisa juga dilakukan di luar sholat. Yaitu ketika membaca atau mendengar atau terdengar. Beda antara mendengar dengan terdengar kan. Kalau mendengar dengan sengaja mendengarkan, kalau terdengar tanpa sengaja itu tetap disunahkan. Salah satu dari 14 ayat di dalam Al-Quran yang disunahkan untuk sujud. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran itu ada tanda 15 tanda sujud. Yang 14 itu sujud tilawah, yang 1 sujud syukur. Di surat Shad yang sujud syukurnya ini. Dan itu malah tidak boleh kalau dalam sholat, nanti kita bahas. Nah, sujud tilawah ini hukumnya sunnah. Ya, sujud tilawah ini hukumnya sunnah. Kecuali sunnah di dalam sholat maupun di luar sholat. Kecuali kalau imamnya sujud. Kalau sang imam sujud, maka makmum wajib ikut sujud. Si makmum wajib untuk ikut sujud. Nah, kemudian kalau tidak batal sholatnya. Kemudian yang ketiga, sujud syukur. Sujud syukur ini hanya ada di luar sholat. Ya, syukur ada nikmat, dapat rezeki, dapat kerjaan, rumah, apa segala macam, itu namanya sujud syukur. Dan sunnah di luar sholat. Kalau di dalam sholat, seperti ketika membaca surat Shad, kemudian dia sujud, batal. Sholatnya batal. Kemudian yang keempat, sujud sahwi. Yang hanya ada di dalam sholat. Letaknya setelah tasyahud akhir sebelum salam. Hukumnya juga sama sunnah. Kecuali imam sujud sahwi maka makmum wajib ikut sujud sahwi. Nah, di luar 4 ini tidak boleh sujud. Walaupun taqarrub ilallah dengan cara sujud. Misalkan ada orang doa dengan sujud, tak boleh, haram. Doa dengan sujud. Selain 4 ini loh ya, itu tidak boleh. Hukumnya haram. Dan yang dimaksud sujud ini adalah orang tersebut meletakkan dahinya, 2 telapak tangannya, 2 lututnya, dan 2 telapak jarinya di lantai atau di sejadah dengan waktu yang bersamaan. Ini yang dinamakan sujud. Kemudian sunnah sujud ini wad'u rukbatayhi tsumma yadayhi. Caranya sujud, ya caranya sujud. Dia meletakkan kedua lututnya. Waktu kan sujud ini berarti dari berdiri kan posisinya. Dari berdiri, maka dia meletakkan 2 lututnya dulu. 2 lututnya, tsumma yadayhi, kemudian 2 telapak tangannya, tsumma jabhatihi wa anfihi ma'an. Kemudian kening
dan hidungnya bersamaan. Hidung ini memang di dalam rukunnya sujud atau anggota sujud, hidung ini nggak masuk. Yang masuk adalah kening. Hidung nggak. Cuman sunnah menempelkan hidung bersamaan dengan menempelkan keningnya. Kenapa? Ada riwayat sahabat melihat Kanjeng Nabi ketika selesai sholat ada bekas debu juga di ujung hidung beliau. Yang menunjukkan hidung beliau juga menempel di tempat sujud. Maka itu disunahkan. Tapi di hadis yang lain Nabi memerintahkan kita untuk sujud ala sab'atil a'zam, untuk sujud di 7 anggota badan kita. Beliau menyebutkan jabhat tanpa menyebutkan anf atau hidung. Ya, maka berarti hidung sunnah, yang jabah adalah wajib. Kemudian wa antakuna yadahu mansyurataini la makbudataini. Jadi pertama prosesnya sujud itu adalah dengkul dulu, lutut kalau bahasa Indonesianya. Lutut, tangan, baru nempelkan kening dan hidung. Kemudian posisi tangan, sunnah posisi tangan ini merenggang, bukan menggenggam. Ya. Jadi gini loh, bukan menggenggam. Makbudatain, mansyuratain begini, apa namanya ini ya? Menjulur. Apa sih? Ini menggenggam. Makbud ini menggenggam. Tidak makbud tapi begini. Wa antakuna asabi'uhuma madmumah la mufarriqah. Jadi kayak apa? Posisi seperti inilah. Enggak benggang nemen tapi biasa. Dengan menjulur, menjulur ya namanya kalau enggak salah. Wa antakuna muttajihatan ila kiblah, dan ujung jari jemari ini mengarah ke kiblat. Mengarah ke kiblat. Wa yujafiya rajul baina mirfaqaihi wa jambaihi wa baina batnihi wa fakhidaihi. Dan posisi kalau orang laki terbuka ketiaknya dan antara lutut dengan perutnya juga renggang, terbuka jauh. Jarak bukan mendekat, bukan merapat. Itu laki. Kalau perempuan beda. Kemudian wa ayyarfa sa'idaihi anil ard, dan ini sikunya tidak ditempelkan tapi diangkat. Ada orang sujud ini yang nempel sikunya. Ya, kalau perempuan beda lagi. Kalau perempuan posisinya ini menggenggam, menutup ketiaknya menutup. Kemudian antara perut dengan paha itu merapat ke perempuan ini ya. Terus ini lutut siku perempuan itu menempel di tanah. Kalau laki ngangkat, kalau perempuan nempel. Jadi mingkup lah namanya. Apa sih namanya mingkup dah? Itu kalau perempuan. Jadi ada perbedaan di kesunahan sujudnya laki dan sujudnya perempuan. Nah, kemudian wa usul mar'ah wa yufarriqa baina rijlaihi biqadri shibrin. Dan antara kaki dengan kaki itu jaraknya tidak merapat tapi satu jengkal. Shibrin, satu jengkal. Antara kaki kanan dan kaki kiri bukan merapat tapi sama kayak waktu berdiri. Sama kayak waktu dia berdiri. Wa kadzalika baina rukbatayhi, begitu juga di dua lututnya juga merenggang dengan jarak satu jengkal. Kemudian wa ayyadha yadaihi hadwa mankibaihi. Tangannya ini diletakkan itu di batas pundak. Jadi posisinya ini kalau diginikan maka dia ada di pundaknya. Jadi posisinya itu bukan di agak melebar, bukan agak mingkup ke dalam, tapi posisinya pas di pundak. Bukan juga ke depan, bukan juga ke belakang, tapi pas di arah pundak kita ketika sujud. Kemudian wa nasbu rijlaihi wa taujihu asabi'ihima lil qiblah. Dan
kakinya itu juga demikian. Dia berusaha untuk menekan kakinya ini, ya, jari jemari kakinya, dan menghadapkan ujung jari kaki itu ke kiblat kalau memungkinkan. Ada orang-orang yang tidak bisa nekuk kan. Jari jemari kaki itu tidak bisa nekuk. Kalau ini ma'fu. Dan bersamaan menempel 7 anggota sujud tersebut di lantai ketika posisi sujud tersebut harus bersamaan. Ada orang ketika sujud kakinya itu naik. Jadi kakinya itu mengambang. Ini batal sujudnya. Kalau diteruskan batal sholatnya. Kemudian wa yakshifa yadayhi wa rijlaihi wa satru kulli rukbatayhi wal i'timad ala batnihima. Ya, ditekankan tadi itu. Kemudian wa yakshifa yadayhi wa rijlaihi, dan kakinya dan juga kedua tangannya dalam keadaan terbuka. Tidak pakai sarung tangan maksudnya, dan juga tidak pakai kaki, itu sunahnya. Wa satru kulli rukbatayhi, dan wajib menutup kedua lututnya. Wa yasjuda ala jami'i jabhatihi wa batini asabi yadayhi wa rijlaihi wa fathu basarihi. Dan sunnah untuk sujud ini menempelkan seluruh kening dan seluruh telapak jari tangan dan juga jari kaki. Sunnahnya. Wajibnya menempelkan sebagian kecil dari jabahnya dan juga telapak jari tangan dan juga jari kaki. Telapak tangan dan juga jari kaki. Kemudian wa fathu basarihi, dan membuka matanya. Melihat di bawah ini ya, melihat bawah. Jadi bukan merem waktu sujud itu. Wa tasbih, dan mengucapkan tasbih atau zikir. Wa ya'tiya bidzikril ma'sur, dan mengucapkan zikir yang diriwayatkan. Sudah ada riwayatan tentang itu. Wa yastahida fi du'a, dan sunnah untuk berusaha berdoa kalau dia sholatnya bukan jadi imam. Kalau dia jadi imam maka tidak dianjurkan untuk memperpanjang bacaannya. Kalau dia sholat sendiri maka dianjurkan dia untuk membaca doa ketika sujud, karena tempat mustajab, waktu posisi mustajab itu ketika kita sujud. Ada yang mengatakan demikian. Nah, zikir ma'thurnya, zikir yang telah diriwayatkan adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Dan kalau imam maka tidak boleh lebih dari 3 kali ini. Kalau imam. Yang jamaahnya umum. Beda kalau misalkan jamaahnya istri sendiri atau mungkin anak atau mungkin santri, itu lain cerita. Kemudian doa ini juga, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwatih tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini doa kalau bukan imam, yang di tempat umum, makmumnya umum maksudnya. Kalau imam di tempat yang umum maka tidak disunahkan. Yang tadi sudah kita bahas kan. Tapi kalau dia sholat sendiri ya disunahkan, atau membaca doa. Kalau misalnya baca doanya pakai bahasa Indonesia gimana ya, dalam hati aja. Terutama di sujud rakaat terakhir. Doa ya supaya dapat jodoh, dapat rezeki, dapat apa aja lah. Doa-doa yang baik pokoknya. Itu dilakukan di setiap sujud terakhir. Nah, kalau bahasa Indonesia pakai hati. Ya, dalam hati aja. Ini sedikit banyak tentang masalah sujud di kitab takbirat dan kesunahan-kesunahan di proses sujud. Yang selanjutnya akan kita bahas di sunnah duduk ketika duduk di antara 2 sujud. Moga-moga bermanfaat bagi kita fid din wa dunya wal akhirah, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bi anna Allah yufaqqihna fid din wa yu'allimu at-ta'wil al-hadiniyah quwwatun salihah wa man asafana salihun salam walid ali bin salim bin hamad radus habib maryam bin syekh bin madus wa qamana wa habib abdurrahman bin ali bin syekh bin salim habib abdurrahman habib qadir bin hamd sagi wa qamana wa habib bin hasan bin hawda bin sa'd bin abdul wa habana umar bin hamzah bin hadatha nabi al-Fatihah.